Gua bisa dibilang ketangkap. Pikir bokap gua kenapa nih, kecelakaan nih atau tawuran nih atau apa gitu kan. Ternyata pas datang bokap gua ke situ dikasih tahu kalau gua itu konsumsi narkoba. Abis lah gua bang dipukulin di situ. Mungkin kalau gua nggak dipisahin polisi, bisa dibilang gua babak belur kali yang bokap gua. Karena memang bokap gua udah gelap mata banget gitu kan. Di situ ada satu sisi yang bisa bikin gua berubah ya. Dalam artian gua suka bang sama salah satu cewek gitu kan. Oke teman-teman, balik lagi di investigasi lapangan dualisme. Dimana di sini, di acara ini, di sesi ini, kita tuh menginvestigasi ke lapangan, mendatangi para teman-teman yang ingin berkeluh kesah, ingin curhat, ingin menyampaikan apa yang selama ini tidak bisa disampaikan. Mungkin secara langsung orang tersebut malu untuk menyampaikan keluh kesahnya. Tapi di sini kita kasih wadah buat teman-teman bisa mencurahkan isi hatinya, menyampaikan apa yang ada di hatinya dalam konten Buka Mata Hati. Kita udah kedatangan tamu dan lebih tepatnya sih kita mendatangi tamu tersebut, narasumber. Ya bisa dibilang beliau ini punya kisah yang sangat luar biasa, inspiratif. Gua Fuad Alfian bang. Cuma biasa. Salam kenal bang, gua Aldri bang. Tepatnya sih biasa dipanggil Ringo sih gua dari zaman sekolah. Oh dari zaman sekolah dipanggilnya sampai Ringo. saat ini sampai kerja dan bahkan ya sampai saat ini ya taunya orang-orang Ringo aja. Gue juga nggak tahu kenapa itu. Dari Fuad Alfian ke Ringo ya. Itu karena guru gue sih yang namain pas zaman sekolah itu. Keren sih. Oke, gue sebenarnya tertarik lah sama kisah lu tadi yang kita ceritain di belakang. Cuma sebelum itu gue pengen tahu dulu, lu asal dari mana bang? Kalau gue asli Tangerang bang. Asli Tangerang? Memang asli Tangerang gue. Wih. Asli Tangerang asli. Pribumi dong ya? Bisa dibilang pribumi. Jadi saat ini kita syuting tuh di wilayah Kabupaten Tangerang ya, jauh dari Bintaro jauh. Dan kegiatan sehari-hari lu apa bang sekarang? Untuk saat ini, alhamdulillah gue dapat rezeki untuk ngejalanin usaha bang. Usaha? Ada usaha ya. Ada salah satu usaha di bidang jasa internet sih. Cuma masih saya dibilang ya masih merintis lah. Ya merintis juga kan, bukan pewaris yang penting kan. Ya benar. Yang penting kan kita berusaha aja dulu. Iya benar-benar. Berarti sekarang instalasi apakah pemasangan berarti? Pemasangan sekaligus ya pengembangan jaringan juga sih bang. Brand lokal? Brand sendiri. Wih, keren. Alhamdulillah udah punya sendiri. Alhamdulillah. Itu mah cuma masih bukan merintis bang. Masih bertahap lah. Amin. Tapi keren lah, keren. Dan ya gue sih tadi sempat cerita-cerita kita ya. Alhamdulillah. Iya, sempat cerita-cerita di belakang nih teman-teman bahwa Bang Ringo ini saya mau manggil Fuad tapi kayaknya asik Ringo ya. Ringo, memang ya pahamnya sih pada Ringo semua sih. Iya, Bang Ringo nih sebenarnya motivasinya apa sih? Abang nih mau ikutan acara Buka Mata Hati. Jadi ya mungkin bisa dibilang ya semua manusia punya banyak masalah mungkin bang ya. Cuma gue juga pun sama lah, ada beberapa masalah yang mungkin gue nggak bisa ungkapin ke siapa-siapa dan gue juga pengen ngungkapin ya mungkin hanya dengan lewat podcast ini mungkin ya. Karena gue ngungkapinnya itu kalau untuk ke keluarga atau ke orang tua, kakak apa segala macam, kayaknya rasanya berat banget gitu untuk ngungkapinnya. Gitu. Padahal gue punya beban yang amat sangat berat sih menurut gue. Gitu. Oh, dalam artian lu pengen ngungkapin perasaan lu? Ngungkapin perasaan gue. Perasaan lu yang dalam berarti terdalam ya? Bisa dibilang kalau menurut gue sih dalam ya. Cuma gue nggak tahu ya, karena kan punya masalah pribadi masing-masing lah. Manusiawi lah. Ya, memang tujuan acara ini bang. Bang Ringo nih tujuan acara ini adalah sebagai media untuk melepaskan beban bagi orang-orang yang tidak bisa mengungkapkan secara langsung perasaan hatinya. Nah, gitu. Jadi bebannya paling nggak sedikit dikurangi. Biar kita mengurangi nih angka stres di depresi, stres betul. Di wilayah kita dan di negara kita ini karena orang-orang udah pada stres nih dengan kondisi ekonomi sekarang. Betul. Iya, apalagi dengan kondisi persaingan sekarang dan juga peralihan dari digital nanti mau ke metaverse gitu, metaverse juga ya kan? Iya. Gitu. Terus memang kita harus ngikutin zaman itu sih. Iya benar. Iya. Pasti. Kita harus bisa ngimbangin sih. Iya. Beda sama dulu mungkin ya. Beda. Ya betul. Oke lah. Sebelum kita ngomongin masa depan deh, maksudnya termasuk
usaha lu sekarang gitu. Gue tadi tertarik sama kata-kata lu yang di belakang sebenarnya. Di belakang ini kita ngobrol bahwa lu ini pernah berada di dalam dunia kelam, masa kelam. Iya. Dan lu ngerasain bandelnya bandel gitu. Terus ya sebelum nanti ke depan ada resolusi lah yang kita akan ngomongin. Di sini kita bakal ngobrolin. Gue tertarik sama kisah-kisah lu. Sebenarnya lu sekolah dulu, jangan sekolah deh. Dari keluarga yang gimana sih bang lu terlahir bang? Bisa dibilang ya dari keluarga ya bisa dibilang ya berkecukupan lah, menengah lah. Dalam artian ya kalau untuk dari segi ekonomi alhamdulillahnya dari keluarga juga bisa dibilang ada ya nggak terlalu ada ya, dibilang nggak ada ya memang ya menengah lah. Cukup lah ya. Berkecukupan. Iya sosok lah pokoknya. Ya menengah lah gitu. Terus sekolah nih, gue pengen tahu sekolah. Karena kan sekolah nanti bisa nentuin nih, misalnya orang ini bakal gimana gitu ya. Sekolah SD, SMP, SMA gimana tuh? Alhamdulillah lulus sih semua dari SD, SMP, SMK, bahkan sempat kuliah cuma nggak sempat nerusin karena memang kenakalan mungkin ya remaja gitu kan. Dan gue juga kayaknya nggak bakat gitu buat kuliah karena ya pada saat itu memang lagi bisa dibilang ya jiwa muda lah. Gejolak kaula muda. Bener, bener banget itu. Nah, kalau untuk SMP, alhamdulillah gue baik-baik aja pada saat itu. Cuma bisa dibilang ada beberapa lah problem gitu kan di SMP. Biasalah kenakalan remaja kayak misalkan tawuran, mabok atau apa segala macamnya itu ya. Bahkan bisa dibilang gue banyak nyusahin orang tua pada saat itu. Kakak gue berempat saudara bang. Kakak gue 2 cewek, adik gue juga cewek dan gue cowok satu-satunya. Anak tengah ya, anak ketiga. Anak ketiga, cowok satu-satunya dan itu pun bisa dibilang gue paling disayang sama ibu gue. Dan paling bisa dibilang paling nakal dan paling dipres abis sama bokap gue. Cuma nyokap gue yang nggak pernah. Ya, berarti masa lalu sekolah bandel banget ya? Dibilang bandel ya, lumayan bandel bang. Nah, gue juga pengen tahu nih, yang bikin lu nyesel tadi lu bilang lu nyesel sama bandel. Fase nyesel lu bandel itu, maksudnya bandel terparah yang pernah lu lakuin tuh bandel apaan sih bang sampai lu bisa bilang lu bandel banget gitu. Ini bukannya kita lagi-lagi jangan ditiru teman-teman. Yeah. Ini buat pelajaran kita ambil baiknya, buruknya kita buang. Betul. Gitu. Jadi bukan mencontohkan apa-apa, tapi ini adalah bagian dari pelajaran kita. Kita supaya ngambil pelajaran ya bang. Betul, betul bang. Apa tuh bang bandel paling bandelnya yang menurut abang? Mungkin saat gue SMP pindah ke SMA karena gue pindahan rumah bang dari salah satu kota pindah ke kabupaten. Dibilang sekolah SMA itu gue ya dibilang sekolah favorit lah bisa dibilang. Oh iya. Itu negeri 1 dan itu zaman gue itu masih tes bang dan alhamdulillahnya nama gue itu bisa dibilang 10 bukan 10 terbesar lah ya karena itu disaring ya di SMA negeri 1 itu disaring dan di situ ada kelas favorit lah dan akhirnya gue masuk lah di kelas favorit itu di kelas A sama B itu kan. Cuma memang dasarnya gue bandel dari awalnya gitu ya dari SMP-nya lah ya dari SMP ke SMA itu memang udah bandel banget. Akhirnya singkat cerita gue nggak naik kelas di sana. Gue nggak naik kelas. Nggak naik kelas. Nggak naik kelasnya bukan karena gue nggak belajar atau nggak segala macam. Gue memang sering ya bolos, terus ngelawan guru lah atau apalah segala macam dan gue nggak naikin kelas sama guru gue. Tapi di situ alhamdulillahnya nyokap gue masih mertanin gue buat sekolah di situ. Karena kalau gue mau naik kelas gue harus pindah ke sekolah. Tapi kalau mau nerusin di situ ya gue harus tetap tinggal kelas 1 itu. Nah, akhirnya gue coba kelas 1 lagi di situ. Di situ ada satu sisi yang bisa bikin gue berubah ya. Dalam artian gue suka bang sama salah satu cewek gitu kan. Biasa cinta pertama lah bisa dibilang. Tapi gue nggak pernah pada saat itu tuh gue paling bisa dibilang anti lah sama pacaran gitu. Cuma nggak tahu kenapa gue ada satu cewek yang bisa bikin gue berubah. Dalam artian dia suka gitu sama gue ya. Dia suka sama gue tapi gue harus berubah. Nggak boleh telat, gue nggak boleh bolos apa segala macam. Gue harus belajar, harus apa.
Dan akhirnya gue coba pelajarin lah itu. Gue coba turutin apa yang dia mau karena cewek itu gitu kan. Iya, iya. Nah, singkat cerita, gue udah berusaha untuk pengen jadi lebih baik ya. Tetap dasarnya memang udah jalan gue ya. Gue kan konsumsi. Sorry, gua ini dulu. Berarti Iya, ada masalah lah pokoknya ada dulu. masalah. Memang dari zaman SMP ke SMA itu gue udah Oh. konsumsi narkoba itu. Nah, akhirnya pada saat gue pengen berbuat baik dalam artian gue lagi deketin cewek itu pengen berubah lah, gue bisa dibilang ketangkap. Oh, bermasalah sama hukum. Bermasalah sama hukum gue, bermasalah sama hukum, tangkaplah di pihak berwajib gitu kan. Akhirnya itu 10 hari bang, 10 hari pengen lebaran lo bayangin. Oh, di 10 situ hari hari, lebaran? iya 10 hari, 10 hari pengen lebaran gue ketangkap. Lebaran Jadi di dalam? di belum lebaran dalam gue bang, bulan puasa. Nah, subuh itu ditelepon lah bokap gue pas sahur. Pak, anak bapak ada di ini di polisian, bisa ke sini. Pikir bokap gue kenapa nih, kecelakaan nih atau tawuran nih atau apa gitu kan. Ternyata pas datang bokap gue ke situ dikasih tahu kalau gue itu konsumsi narkoba. Abis lah gue bang dipukulin di situ. Mungkin kalau gue nggak dipisahin polisi, bisa dibilang gue babak belur kali yang bokap gue. Karena memang bokap gue udah gelap mata banget gitu kan. Abis mukulin gue cabut dia cabut, ya gue juga nggak tahu kan, tahu-tahu cabut ya. Gue kira gue nggak bakal diurus apa segala macem, nggak taunya emang dasar orang tua ya, namanya orang tua senakal-nakalnya anak. Nah itu gue ngerasain banget sih. Besokannya dia datang bawain gue susu sama nasi padang kalau nggak salah itu, apa bawa apa gitu, bawain buah-buahan apa segala macam juga. Setelah malamnya gue dipukul tuh, gue dipukulin habis-habisan, besokannya dia datang bawain susu apa segala macam. Akhirnya udahlah gue ya ditenangin lah sama bokap gue, coba diurus apa segala macam dan akhirnya memang nggak bisa diputusin kan, harus gue masuk ke ranah pengadilan juga gitu kan. Nah cuma ada satu sisi yang bikin gue sedih di sana. Jadi 10 hari pengen lebaran itu nyokap gue nggak pernah datang bang. Kenapa, Nyokap Bang? nggak pernah ngunjungin gue. Jadi Kenapa? yang ngunjungin gue itu cuma bokap, kakak gue yang pertama, yang kedua adik gue, kakak ipar gue mungkin ya pada saat itu. Gue nanya ke kakak gue dong, Iya, iya. mama kenapa kok nggak pernah datang ke sini kata gue. Gue coba berusaha tegar gitu di depan keluarga gue gitu kan. Mama kenapa sih nggak pernah datang ke sini kata gue. Kakak gue nangis bang, mama tuh nggak kuat pengen ke sini. Mama pingsan terus, pengen ke sini nggak kuat dia pingsan terus. Wah kejer gue nangis itu bang. Jujur ya, gue dipukulin bokap gue dari zaman gue SMP apa segala macem ya, bisa dibilang gue gak nangis, bahkan gue ngelawan, bisa dibilang berantem lawan bokap gue apa segala macem. Cuma kalau ibu gue yang udah bisa dibilang sedih atau gue ngerasa nyakitin dia segala macam, nangis gue pasti kalau gue udah urusan sama ibu gue. Iya, iya beda, Gitu Bang. bang. Urusan sama ibu beda, Bang. Beda banget. Karena ibu gue tuh gak pernah marah sedikit pun. Gue SMP bang, SMA itu udah SMA. Ketahuan mabok, gue pulang ke rumah itu ya, buka pintu, gue tepar, gue buka pintu, muntah, tak ke kamar diberesin, tau gue apa segala macem gitu. Nyokap gue itu nggak dimarahin sama sekali sama nyokap gue. Bokap gue terus yang mukulin gue. Cuman ya akhirnya pada saat gue dewasa gue mikir ternyata didikan orang tua, didikan bokap gue, didikan nyokap gue apa segala macam yang bikin bisa gue move on untuk saat ini sih gitu sih. Gue bergetar sih tadi pas lu Iya ngomong serius. bokap lu. Ini gue serius ya, gue Ah, gua sampai merinding parah dan gue bergetar. Karena bokap lu sampai sekarang masih ada kan? alhamdulillah masih ada bang, bokap nyokap masih ada. Bokap gue udah gak ada nih, Bang. Iya. Jadi ketika lu ngomong, karena sama banget bokap lu sama bokap gue. Ah, Bokap gue adalah tipikal yang keras, tapi ketika anaknya punya masalah, dia paling depan, Bang. Paling pasti depan. dibela dia. Pasti dibelain. Iya. Gitu. Tapi satu sisi, ya gue tadi bergetar ketika ngomong, lu bilang, lu dipukulin, tapi besoknya datang bawain makanan, bawain Iya. susu. Itu kan, Itu aduh, gila itu. ngena banget Bang di hati. Benar. Dia bukan kesel sama gue, dia kecewa gitu kan. Cuma kecewa. Dan kata lain, dia marah sama lu dan kecewa, tapi dia nggak benci sama lu, Bang. Iya, gue udah pasti sayang banget dia sama gue. Iya. Nggak mungkin, Bang, dia mau ngurusin Iya. lu kayak gitu. Gak mungkin. Gue tahu, gue zaman gue bandel, gue main judi, apa segala macam, main biliar, disamperin sampai dipukulin pakai bangku, disundut rokok apa sama bokap gue. Gue tahu dia sayang sama gue.
karena gue cowok satu-satunya mungkin ya. Dia pengen ya lu cowok satu-satunya itu harus jadi penerus gue mungkin ya, tujuan bokap gue itu kan. Iya, lu tumpuan dia nanti ke depan. Tumpuan dia nanti saat mungkin ya Dia udah tua. dia udah tua atau dia entah dipanggil sama yang Maha Kuasa kan. Gue harus jadi pengganti ya. Dia sosok dia gitu kan. Yang tentu lebih baik dan lebih kuat daripada Harusnya. dia. Lu posisi sekarang udah berumah tangga? Alhamdulillah udah berumah tangga bang. Cuma untuk saat ini aduh. Sebenarnya berat sih gue ungkapin. Emang belum lama juga masih proses agak sedikit ada masalah gue. Oh, lu ada masalah lah. Iya. Tapi punya anak? Punya anak gue 1. 2 sih harusnya. Cuma anak gue yang di usia 8 bulan meninggal dalam kandungan. Ya itu jadi jalan buat lu nanti, Bang. Iya. Jadi cahaya. Mudah-mudahan. Kita boleh punya masa lalu kelam ya. Tapi kalau misalnya kita pengen berubah pasti ada jalannya. Pasti. Nah, itu salah satu jalannya mungkin buat lu, Bang. Pasti. Penuntun lu nanti tuh. Itu anak gue tuh. Nah, yeah. Jadi posisi sekarang anak sama lu apa sama ibunya? Untuk saat ini diajak sama ibunya. Berarti lu terpisah sama anak lu? Ya masalahnya ini kan udah hampir setahun bang ya. Tapi gue selalu mengalah sih bisa dibilang. Karena ya bisa dibilang gue sayang banget sama anak gue itu. Cuma beberapa bulan terakhir ini gue digugat sama bini gue, sama istri gue gitu ya. Gak apa-apa, lu ungkapin aja apa yang ada di hati lu. Gue digugat dengan, kalau menurut gue sih, dengan gugatan yang nggak masuk di logika sih. Tapi karena memang udah beberapa kali masalahnya, ya mungkin entah gue yang salah atau bini gue yang salah, atau ya gue rasa sih ya mungkin ini, ya gue anggap ya gue aja yang salah. Karena sebentar, ya, belum kita lebih jauh nih bang. Sebelum kita lebih jauh, gue pengen tahu, pada saat lu menikah, atau punya anak, atau pas berumah tangga, lu masih bandel kayak dulu nggak? Gue pas nikah itu alhamdulillahnya bini gue ya bisa dibilang terima gue apa adanya. Dan memang pada saat itu gue juga lagi drop, dan alhamdulillah juga sempat meningkat lagi keuangan gue, dan gue dikaruniai anak gue yang pertama. Dari situlah gue mulai mikir, anak gue perempuan nih, gue nggak bisa terus-terusan harus nakal kayak yang dulu-dulu gitu. Jadi titik baliknya ketika anak lu lahir perempuan, lu berubah total tuh? Berubah total bang. Bisa dibilang anak gue lahiran ya nangis pasti nangis sih pas gue lahir ngeliat anak gue tuh. Gue gendong anak gue, ya gue nangis gitu. Baru gue di situ sadar. Itu kebahagiaan sesungguhnya ya, karena kebahagiaan nangisnya nangis kebahagiaan gitu. Kebahagiaan itu adalah haru dicampur dengan tawa, dicampur suka, dicampur haru. Ya intinya gitulah. Itu nggak bisa digambarin antara seneng, antara campur aduk lah, dan akhirnya gue nggak tahu ya kan dia janin ya anak gue gitu ya. Ya gue juga nggak tahu Allah alam gitu kan. Itu gue pas ngajanin nangis bang. Makanya gue nggak tahu ya. Ya gue nggak ngerti lah, nggak terlalu jauh ngerti tentang agama itu. Pas saat gue ajanin gue nangis sih. Tapi gue nggak tahu itu ajan itu diterima apa enggaknya, gue juga nggak tahu. Cuma ya hanya Allah yang tahu kan. Iya, Allah alam ya. Jadi intinya gini bang. Tadi gue simpulin berarti ketika lu udah lahiran anak lu udah berubah lah. Udah jauh lebih baik dari sebelumnya. Udah berubah banget. Karena memang pas gue bebas dari penjara itu, sebenarnya gue udah berubah, udah nggak mau konsumsi segala macam lagi gitu. Karena gue mikir gini, gue di sono jujur bang, di penjara itu gue bisa dibilang benar-benar di backup sama keluarga gue. Benar-benar di backup dalam artian gue di sono disupport apa segala macam gitu kan dari keluarga. Bisa dibilang kalau dibilang enak gue di dalam bang. Cuma yang namanya di dalam ya kan. Ya, keluarga lu dalam artian berkorban banyak ya. Berkorban banyak buat lu gitu bang ya selama lu di dalam. Tapi gue sedikit tergelitik sebenarnya. Lu terpisah dari anak lu pada saat ini sampai hari ini lah. Sampai hari ini terpisah dari anak lu. Itu bukan karena lu masih seperti dulu. Justru ketika lu pada saat lagi proses, maksudnya bukan proses, ya kita belajar selama hidup lah ya. Cuma pada saat lu sudah beranjak dan beralih dari lu yang dulu, lu udah berubah dan lu pengen lebih baik lagi ke depannya. Pastinya bang. Ya. Lu terpisah dari anak lu. Gue jalanin hubungan sama bini gue untuk saat ini kurang lebihnya 8 tahun. Dan
ya baru-baru ini gue terpisah sama anak gue. Terpisahnya sih udah hampir 7 bulan, 8 bulanan bang. Jadi gue setiap bulan tuh harus pergi ke tempat istri gue gitu kan. Tapi nggak ada masalah, tetap baik-baik aja. Cuma memang istri gue kayaknya nggak mau balik lagi ke Tangerang gitu. Nyesel nggak sih kayak gini? Nyeselnya itu udah pasti nyesel bang. Jadi gimana ya? Yang biasanya kita pulang kerja capek apa segala macem, selalu diteleponin sama istri, selalu ditungguin sama anak. Kadang, kamu di mana sih? Ini nitip makanannya buat Fiona apa segala macam. Anak gue sampai belum tidur kadang nungguin gue gitu kan. Karena memang anak gue tuh sayang banget sama gue. Bisa dibilang ya lebih sayang, bukan yang lebih sayang sama gue sama dibanding ibunya, bukan. Lebih deket lah, lebih dekat anak gue sama gue. Memang anak perempuan lebih dekat sama ayahnya. Nah, dan gue pun rasa sayang gue ke anak gue tuh ya bisa dibilang gak bisa, udah kayak nggak ada duanya lah selain ibu gue gitu kan. Rubah total itu gue berkat anak gue sih. Dan lu ngedrop dong sekarang berarti. Maksudnya Wih, secara parah. mental lu sempet jatuh banget dong. Di fase 2 bulan terakhir, 3 bulan lah bang. 3 bulan terakhir itu hancur gue. Hancur lagi bisa dibilang gue. Ya pokoknya. Karena mungkin yang biasanya gue di rumah ada sosok bini gue, ada sosok anak gue yang nemenin gue gitu kan. Jadi pas gue di rumah sendirian, gue ngerasa banyak kehilangan. Yang tadinya anak gue tidur maunya sama gue, makan maunya sama gue, nyariin gue apa segala macam, dan ini hilang semua gitu kan. Bisa dibilang ya kena mental sih kalau bahasa anak sekarang, ya kena mental gue. Asik. 3 bulan ini gue hancur. Tapi alhamdulillahnya dapat hidayah sih gue. Agak dapat hidayah. Cuma masih belum bisa dibilang masih belum benar lah. Masih belum terlalu baik. Hidayah gimana bang? Hidayah gimana? Akhirnya gue nyari kegiatan positif bang. Karena gue di rumah itu nggak bisa diem. Bukan nggak bisa diem ya. Nggak bisa gue di rumah. Sendirian gue di rumah. Di rumah sendirian nonton TV pasti kepikiran anak gue. Oh flashback terus dong. Flashback terus bang. Itu nggak bisa hilang bang. Oh berat. Gue juga bingung. Berat. Ya rumah gue kan komplek juga gitu kan. Sepi gitu. Jadi kadang ngelihat anak kecil gitu, anak tetangga apa segala macem. Aduh. Itu gue ngerasa, anjir, harusnya anak gue ada di sini gitu kan. Harusnya anak gue lagi main di sini. Itu jadi gue cabut aja lah. Gitu. Gue cabut akhirnya ke tempat usaha gue di salah satu daerah juga di Tangerang juga. Jadi paling gue alihinnya ke tempat usaha gue. Kadang gue dagang juga. Bahkan, nah saat 2 bulan gue ngedrop itu, gue bisa dibilang ya gue ngedrop dalam artian habis-habisan lah. Habis-habisan bisa dibilang ngeblank lah gue. Apapun itu gue lakuin. Hancur lagi gue. Gue nggak tahu kenapa bang. Pada saat ada lagi gue nagih uang usaha gue itu gitu kan. Ada orang lagi bikin ketupat. Cangkang ketupat itu. Cangkang ketupat pesenan. Dibayar sama orang sekian. Dan akhirnya gue juga nggak tahu, random banget. Bikinin saya dong, bisa gak kata saya. Dibikinin lah sama dia. Lu gak ada rencana, tiba-tiba lu pengen jualan itu. Bang. Gak ada rencana. Wallahi aja. Itu random banget. Lu pesen? Itu dua hari pengen ini ya. 3 hari berarti. Kan lebaran waktu itu hari Senin. Tahun kemarin apa? Tahun kemarin. 2024? 2024. Baru dong? Baru lah. Baru tahun kemarin. Kan lebaran itu hari Senin kalau nggak salah kan. Iya. Nah hari Jumatnya, hari Kamis itu gue ketemu dia itu lagi bikin. Gue minta bikinin lah itu. Belinya di mana kata gue, ini daun. Gue nggak ngerti buatnya, nggak ngerti daun apa itu segala macam. Akhirnya belinya di sana bang, kata dia, di pasar. Oh ya udah bikinin saya ya, saya kasih harga lebih. Ya benar ya dia. Iya udah nggak apa-apa, dibuatin lah sama dia. Jadilah berapa ribu piece tuh. Gue niat dagang lah tuh, gue niat dagang ke pasar, ternyata banyak yang dagang tuh, si cangkang ketupat itu. Akhirnya gue dagang di tempat perumahan bokap gue, di gerbang gitu. Itu sepi bang, namanya perumahan mungkin pada pulang kampung ya kan? Iya benar. Pada pulang kampung sepi, gue pikir, wah ini kayaknya nggak bakal laku nih. Cuma Allah ya bang, entah gimana ya, gue juga nggak tahu namanya rezeki ya. Itu gue panas-panasan bang, gue kan namanya nggak ada atap ya, itu gue ngampar benar-benar ngampar.
Mungkin ya kalau mau lihat videonya juga ada kali video. Iya asli. Itu ngampar gue dagang 4 jam doang habis bang. 1.200 piece kurang lebihnya. Itu cangkir gue jual 10.000 tuh. Wih akhir untungnya lumayan nih kata gue kan. Akhirnya gue belanja lagi tuh ke pasar. Ada pasar yang jual dia borongan gitu bang. Entah dari mana gitu, dari daerah Pandeglang atau mana gitu. Dia bawa selosbak gede. Akhirnya gue tanya berapa harganya, dikasih harga lah sama dia murah. Gue beli dua kantong gede. Gue beli 2 kantong gede tuh. Gue jualin lagi bang Sabtu siang itu sampai sore. Minggu paginya udah habis bang. Minggu paginya itu alhamdulillah tuh Takbiran habis. belum takbiran itu minggu pagi kan. Udah takbiran ya berarti Iya, iya, iya. dari minggu kan ya. Hari Minggu ya. Iya. Nah udah habis tuh sampai bokap bilang udahlah ngapain lagi, ini lagi waktunya juga udah nggak cukup kan. Iya, lebaran karena tinggal besok udah, kan. iya lebaran udah besok. Siapa yang mau bikin ketupat hari itu juga kata dia. Enggak apa kata, ini masih ada waktunya kok kata gue. Nggak tahu kenapa gue kalau buat bisnis tuh feeling aja gitu. Yakin ya, yakin. Yakin aja sih. Gue belanja lagi ke sana, belanja lagi sampai si pedagangnya itu kaget. Bang, itu yang kemarin udah habis kata dia. Udah habis kata saya. Emang yang dagang berapa orang? Sendiri, saya sendiri kata saya. Dagangnya di pasar? Enggak, di perumahan. Kok bisa sih? Ya mana tak? Saya tahu kan saya, emang udah rezekinya kali gitu kan. Iya, iya. Gue belanja lagi bang itu. Belanja lagi kurang lebih 500 piece. Nah itu tuh sisanya masih banyak tuh dia tuh. Ini kalau di sisanya mau dikemanain nih bang kata saya. Paling saya kasih makan kambing kata deh. Wah sayang amat kata saya, mending buat saya aja lah bonusannya tambahin. Wah dibonusin tuh banyak bang. Iya. Jadi gue beli 500 piece mungkin dilebihinnya ada kali 200-300 piece bang. Gue dagangin lagi lah itu dari jam 10-an lah, jam 10 jam 11 siang gitu. Gue dagangin lagi sampai maghrib tuh. Habis. Sisa sedikit. Tapi itu untungnya alhamdulillah. Oh iya. Kalau buat gue lumayan untungnya. Karena cuma sehari doang. Sehari. Ya hitungnya kan Sabtu pagi gue dagang sampai Minggu sore. Iya 24 jam. Lebih kan? 36 jam iya. Iya 36 jam lah ya. Sehari semalam benar. Sehari semalam lah ya. Sehari semalam itu gue bisa menghasilkan kurang lebih hampir 2 juta bang. Udah kayak artis loh. Buset, gila kata gue. Ini yang tadinya gue, sampai gue Allah emang bener-bener ngasih rezeki itu ya bener-bener gimana kitanya sih ya. Kalau kitanya niatnya usaha, niatnya baik, Allah juga gue rasa ngasih jalan yang terbaik sih. Itu yang gue rasain bang. Oh itu titik balik. Nah, titik balik gue. Karena gue sebelum-sebelumnya hancur, bukan hancur ya, dalam artian gue udah bablas. Lagi ngedrop lah. Lagi ngedrop, karena kepikiran anak sama istri gue. Dan gue ngedrop, bisa dibilang gue hancur lagi. Nah dari situ lah gue mikir, gue nyari duit dengan ya bisa dibilang untung hanya beberapa ribu gitu kan. Tapi ya walaupun banyak pada hari itu doang kan, nggak sering gitu kan. Tapi gue ngabisin duit seharian atau berapa jam bisa lebih dari itu. Nah dari situlah gue mikir. Oh lu nyesek ya, dulu ngabisin duit segitu gampangnya foya-foya. Nah saat itu lu nyari duit panas-panasan, untung ratusan perak, ratusan perak gitu kan. Per biji ratusan perak, ya lu sampai panas-panasan kayak gitu. Panas-panasan apa segala macem. Walaupun sebenarnya gue udah punya usaha bang. Usaha gue ya bisa dibilang bukannya gue sombong, kalau untuk gue makan sama ngasih anak gue juga udah cukup gitu kan. Cuma karena gue nyari kegiatan positif itulah. Nyari kesibukan lah. Nyari kesibukan biar nggak terlalu kepikiran dengan anak gue gitu. Momen itulah yang bikin lu. Momen itu. Lu ngerasa, wah gue dulu bodoh banget nih. Wah pak. Poya-poya. 2 bulan terakhir itu gue bodoh banget. Ya pada saat ya itulah gue digugat sama istri gue. Itu titik balik lu pengen lebih baik lah. Nah dari situ sebenarnya gue sih paham kenapa lu berat buat mengatakan ini, karena mungkin sebagai laki-laki kita nggak mudah menyampaikan apa yang kita rasain. Benar. Sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai suami. Benar. Kita tuh kadang biarin deh, gue di depan gue terluka, di belakang gue mereka tuh nggak tahu kalau gue tuh lagi sakit. Di luar sana gue lagi sakit banget, lagi banyak masalah. Bukannya nggak pengen cerita ya, tapi nggak pengen mereka juga khawatir atau mereka jadi ikutan sakit. Itu betul banget bang. Keluarga gue kan cewek semua ya bang ya. Iya. Dan nyokap bokap gue juga bisa dibilang udah berumur lah. Dia tahu masalah gue. Sampai dia nanya,
anak gue gitu kan, Fiona nama anak gue. "Fiona mana? Terus Puji mana? Kok nggak pernah ke sini?" "Udahlah Ma, nggak usah mikirin, mungkin dia masih betah di sana," apa segala macam. Pada dasarnya sampai gue keras sama nyokap bokap gue gitu kan, "Udah jangan terlalu dipikirin," gitu. Maksud gue tuh bukannya gue keras sama dia, gue nggak sayang, bukan. Maksud gue udah, mama sama papa tuh udah tua gitu loh. Jadi bukannya wayahnya mama harus mikirin A lagi gitu, mikirin gue lagi gitu kan. Gue udah Iya, dewasa, gue udah bisa nyelesain masalah gue sendiri gitu kan. iya Gue mereka nggak pengen keluarga gue atau apalagi ibu bapak gue gitu ngerasain apa yang gue rasain gitu bang. Gue parah sih, sedih gue kalau udah ngomongin gue. iya iya nggak apa-apa, Nah, Bang. Nggak apa-apa, lu tumpahin aja. Jadi gue juga sebenarnya agak bergetar hati gue juga. Jadi gue ngerasa gini, lu nggak pengen orang tua lu tuh dan orang tua lu ya tahu, udah cukup lah. iya, udah cukup gue aja gitu. Iya, nggak perlu, maksudnya gue nggak pengen ikut campur urusan masa lalu, bukan gue nggak mau, tapi gue rasa lu bisa nyelesain ini. Iya. Iya ada di titik Walaupun dimana itu ya. iya, walaupun gue nggak bisa sebenarnya nyelesain masalah ini dengan sendiri gitu kan. Pada dasarnya tetap gue harus minta bantuan keluarga gue gitu. Cuma gue nggak pengen ngeberatin dulu gitu. Selagi gue masih bisa sendiri ya gue pengen sendiri dulu gitu. Tapi kalau misalkan gue udah buntu banget, baru gue curhat ke kakak gue. Paling curhat ke kakak gue. Kak, ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Misalkan gue lagi butuh uang, kak, tolong kak lagi butuh uang. Transfer. Alhamdulillahnya kakak-kakak gue, adik gue pada support gue semua sih. Itu itu yang paling, keluarga gue paling sayang banget sama gue. Lu kangen gak sih bang sama anak lu? Buset, kangen banget gue. Di balik semua kesalahan yang sebagai laki-laki yang pernah kita lakukan atau abang lakukan, di Bang Ringo pengen ngucapin yang selama ini mungkin berat. Semua laki-laki ini berat ngatain ngomong gini bang. Berat banget bang. Ngomong satu deh. Ada beberapa hal yang berat kita ucapin. Gue pengen nanya, lu bisa nggak minta maaf sama anak lu, sama orang tua lu, yang mungkin selama ini nggak pernah lu lakukan, dan mudah-mudahan dari ucapan lu sekarang ini bisa merubah apa yang terjadi di depan dan bisa memperbaiki apa yang terjadi di depan. Kalau ke nyokap bokap gue udah pasti gue minta maaf. Karena gue juga ada ada orang yang bimbing gue lah. Maksudnya, ya udahlah, ini cuma masalah hidup aja. Jadi pada dasarnya mungkin ini masalah-masalah lu yang dulu, ya akhirnya ini jalan dulu gitu kan. Jadi gimana ya? Jadi bingung gue ngomongin sebenarnya nih. Enggak, kalau apa gini aja deh. Gue permudah aja deh. Ah, Gue sederhanakan. Ya gue pengen lu ngungkapin permohonan maaf itu di sana langsung, siapa tahu orang tua lu, kakak lu denger, nonton, hmm. anak lu nonton, ya lu mau minta maaf ke siapa dulu terserah. Minta maaf dulu ngomong ke sana, nggak apa-apa bang. Kalau pertama sih pasti buat nyokap gue sih. Nyokap gue tahu gue sayang banget sama dia. Nyokap bokap gue sama keluarga gue lah yang udah support gue, sama anak gue sih. Sebutin aja, Fiona, ayah, papa, bapak, minta maaf misalnya. Ya mungkin ini bisa sedikit ngobatin beban di hati lu bang. Mungkin untuk saat ini Fiona juga belum ngerti bang ya. Iya, suatu saat nanti dia Iya. nonton video ini. Kayaknya ya mudah-mudahan ya suatu saat nanti Fiona pasti ngerti, kasih tahu betapa gue tuh sayang banget sama dia. Mungkin apapun itu gue bakal lakuin sih untuk Fiona. Ini kan sebenarnya beban yang memang harus kita luapkan bang. Jangan disimpan sendiri, karena suatu saat gini, beban yang ada di hati kita itu seperti tumor bang, seperti kanker. Iya, Kalau kita piara tuh bakal jadi lebih besar, lebih berbahaya. Jadi beban pikiran. benar. Kalau kita luapkan, kita tumpahin, itu bisa jadi buat Iya. kedepannya mempermudah langkah kita, meringankan. Makanya gue mau ikut, bukan ikut ya, maksudnya diajak ya, alhamdulillah diajak dengan konten ini gitu ya. Mungkin dengan konten ini yang tadinya keluarga gue nggak tahu,
anak gue nggak tahu, orang-orang terdekat gue nggak tahu, dia bisa jadi tahu kalau gue tuh sayang sama mereka. Lu udah maksudnya gini, mungkin lu udah sering ngucapin terima kasih sama keluarga lu, orang Gue tua sering lu, banget bang. sama anak-anak lu. Tapi gue pengen ini jadi cambuk lu juga. Ya lu ungkapin rasa terima kasih lu di sini bang. Mudah-mudahan ini juga biar melegakan hati lu. Ungkapin ke mereka, ke orang tua lu, ke bokap, nyokap, ke anak. Terima kasih lu buat mereka. Pokoknya buat mama ya, pokoknya maafin. Bapak juga maafin semua kesalahan yang udah perbuat lah. Kakak juga semua. Coba yakin sih, pasti dibalik ini semua, pasti gue bisa bahagiain mereka semua. Amin. Gitu. Pasti. Dan Gitu, lu bang. terima kasih sama mereka karena selama ini support lu bang. Boy, makasih banget pokoknya buat mama, buat bapak, buat kakak-kakak semua, adik gue. Ya itulah, sama orang-orang terdekat gue, terima kasih udah support gue, doain gue, apa segala macem. Mungkin dengan masalah ini, ya gue bisa lebih baik lagi gitu kan. Dengan kejadian ini mungkin gue bisa lebih baik lagi. Karena pada dasarnya ya manusia ya pasti ada masalah semua kan. Cuma ya masalah gue ini ya udah jalan nih gitu kan, dan memang harus gue jalanin. Mau nggak gue jalanin pun ya udah jalannya gitu kan. Iya. Ya, gue cuma bisa berserah diri aja sih. Iya. Cuma bisa pasrah, berdoa, berjuang buat ngebagiin keluarga-keluarga gue, orang-orang terdekat gue lah intinya. Gue catat tuh bang. Gitu sih. Gue catat adalah berserah diri, pasrah, tapi tetap berjuang. Artinya, teman-teman yang ambil pelajarannya ya, siapapun orang yang nanti mendengar ini, keluarga lu bang, anak lu, suatu saat ketika dia ngerti bahwa Bang Ringo ini berpasrah dan berserah diri itu bukan diam, dia tetap berjuang. Menyerahkan semua hasilnya itu kepada yang menciptakan gitu, Maha Pencipta. Dia tetap berjuang, apapun hasilnya dia tetap berpasrah. Yang penting berjuang dulu. Dan memang sulit untuk mengatakan sesuatu yang selama ini ada di hati kita gitu ya. Tadi pun kita ngobrol-ngobrol sebelum tag, abang juga ya belum sedalam inilah ngobrolnya. Ini kita masih santai ya. Iya. Ini lebih dalam lagi. Gue cuma bisa mendoakan bang, mudah-mudahan semua yang indah akan ada di depan dan ada yang terbaik buat lu bang ke depan. Biar nanti lu bisa membuktikan dan menjadi contoh buat keluarga lu. Lu juga bisa jadi ekspektasi yang baik buat bokap lu juga bisa jadi harapan masa depannya bokap lu. Lu bisa meneruskan cita-citanya. Pasti. Gue yakin lu adalah orang yang kuat, orang yang bisa move on dan bisa membuktikan semuanya. Tetapi itu semua tidak akan berhasil tanpa kerja keras dan juga doa. Tentunya beliau sudah punya support sistemnya, sudah punya dukungan dari orang-orang terdekatnya, orang tua dan juga kakak-kakaknya, adiknya. Fiona, mudah-mudahan nanti Fiona nonton ini, dan Fiona, ayah kamu tuh sayang banget sama kamu. Kamu nggak perlu khawatir, ayah kamu bakal tetap berjuang, apapun kondisinya ayah kamu bakal berjuang buat kamu. Itu aja bang yang bisa kita obrolin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Bisa ngambil pelajaran dari sini dan semua orang bisa ngambil hal positif dari sini. Buang buruknya, ambil semua yang baik di sini. Betul. Dualisme pamit. Sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua kawan-kawan. Ciao. Terima kasih.